Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini ditutup melemah dan meninggalkan jauh level psikologis 7.000. Apa yang membuat IHSG melemah? Kita langsung saja bergabung dengan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apakah pelemahan IHSG masih dipicu merosotnya saham GoTo pada hari ini? Ya, Jessica dan pemirsa, kami memantau saham GoTo ini masih menjadi top losers dalam indeks LQ45 hari ini dan turut memberatkan kinerja indeks. Pelemahan dari saham GoTo sendiri, Jessica, ini sudah mencapai 6,9% hari ini, dan kalau kita lihat selama 6 bulan terakhir secara total saham GoTo sudah melemah lebih dari 70%. Dan kita bisa lihat indeks LQ45 yang menggambarkan 45 saham dengan kapitalisasi terbesar di pasar modal ini juga melemah 1,3% sehingga memberatkan kinerja indeks. Dan saat penutupan di sesi pertama perdagangan, IHSG melemah hampir 1%, tepatnya 0,98% ke level 6.825 dengan nilai transaksi sebesar 9,6 triliun. Jessica dan pemirsa, selain saham GoTo yang melemah hari ini juga kami pantau ada pelemahan dari beberapa saham BUMN, diantaranya adalah saham Wijaya Karya yang anjlok 4% dan saham PT Timah yang turun 2,8%. Padahal harga timah di pasar internasional hari ini menguat 0,6% menjadi 24.696 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Sementara yang masih menguat dan menjadi top gainers dalam indeks LQ45 hari ini adalah saham dari sektor kesehatan, yaitu Mitra Keluarga Karya Sehat yang menguat 6,5%, diikuti oleh penguatan saham PT Telkom 2,2% setelah kemarin saham PT Telkom turun 3%, dan juga terjadi penguatan pada saham Elang Mahkota Teknologi 1,76%. Jessica dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat pergerakan indeks utama di kawasan Asia, yang mana tadi pagi indeks utama kawasan Asia bergerak melemah, namun saat ini sudah ada indeks Hang Seng Hong Kong yang mencoba menguat dengan penguatan 0,68%. Namun indeks Nikkei Jepang masih turun 0,6%, sementara indeks RTM Singapura juga melemah tipis 0,08%. Memang ada sentimen negatif dari Tiongkok, Jessica, diantaranya adalah kinerja ekspor impor di Tiongkok pada bulan November 2022 yang ternyata anjlok lebih parah dari perkiraan pelaku pasar. Kinerja ekspor yang sebelumnya diprediksi turun 3,5%, realisasinya turun sampai 8,7% secara tahunan di bulan November, sementara kinerja impor yang diprediksi anjlok 6% ternyata turun sampai 10,6% secara tahunan di bulan November. Ini disebabkan karena pada bulan November kemarin sempat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Tiongkok dan sempat menyentuh level tertingginya, yaitu 40.000 kasus tambahan dalam satu hari. Namun memang saat ini pelaku pasar menunggu press conference atau konferensi pers yang akan segera diadakan oleh pemerintah Tiongkok terkait dengan kebijakan zero COVID. Pelaku pasar berharap dalam konferensi persnya nanti akan ada pelonggaran kebijakan terkait dengan COVID-19 sehingga dapat memicu aktivitas ekonomi yang dapat membuat aktivitas ekonomi di Tiongkok kembali pulih. Tentunya jika aktivitas ekonomi Tiongkok ini kembali pulih akan membawa efek positif bagi mitra dagangnya termasuk Indonesia. Namun kalau kita lihat secara teknikal, Jessica dan pemirsa, analis memprediksi pergerakan indeks harga saham gabungan ini masih akan cenderung melemah antara 6.800 sampai 6.982 dan mungkin baru akan kembali rebound di pekan depan. Jessica. Baik, Mercy, kalau IHSG masih melemah karena dibebankan saham GoTo, bagaimana dengan pergerakan kurs rupiah dan harga komoditas? Ya, Jessica, pergerakan nilai tukar rupiah hari ini memang cukup fluktuatif, tadi pagi melemah, namun saat ini sampai penutupan perdagangan di sesi pertama berhasil menguat tipis 0,11% dan saat ini posisi rupiah nilai tengahnya berada di 15.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah berhasil menguat di tengah pergerakan dolar indeks atau dolar Amerika Serikat yang menguat 0,03% terhadap mayoritas mata uang utama dunia, dan saat
saat ini level dari DXY berada di angka 106,6, lebih tinggi dari posisi kemarin di angka 105. Salah satu yang memperkuat kinerja nilai tukar rupiah hari ini adalah laporan cadangan devisa Bank Indonesia pada bulan November 2022 yang meningkat dari posisi akhir Oktober 2022. Pada bulan Oktober cadangan devisa berada di 130 miliar dolar Amerika Serikat dan di akhir November kemarin ini meningkat menjadi 134 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia dan juga pergerakan harga emas, yang mana harga emas COMEX naik 0,19% seharga 1.785 dolar per troy ounce, sementara harga emas antam dalam negeri 1 gramnya dijual seharga Rp984.000 per gram. Dan harga minyak yang tadi pagi ini pergerakannya mix, ada yang menguat, ada yang melemah. Saat ini kembali menguat, Jessica, karena ada harapan bahwa pemerintah Tiongkok akan mulai melonggarkan kebijakan zero COVID-nya dan membuat aktivitas ekonomi kembali berputar sehingga menambah permintaan minyak mentah dunia. Yang mana WTI saat ini naik 0,4% seharga 74 dolar Amerika Serikat per barel dan minyak jenis Brent menguat 0,45% seharga 79 dolar Amerika Serikat per barel. Namun memang pergerakan harga minyak ini masih cenderung turun, Jessica, berada di bawah level 80 dolar per barel atau level yang belum pernah dicapai oleh minyak ini sejak awal Januari 2022, yang mana setelah bulan Januari ini harga minyak terus meningkat, bahkan sempat menyentuh level 120 dolar Amerika Serikat per barel, dan ini sudah mulai menunjukkan tren penurunan. Namun kita akan terus pantau bagaimana dinamikanya yang akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas termasuk minyak, nilai tukar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan. Demikian Jessica, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.